Ya, ini bisa dipasang flashlight dan red, aksi kejahatan dan mempertontonkan. Lihat-lihat, sombong, nggak boleh ya. Hanya untuk. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memerlukan izin, ada yang tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Halo, gimana Mas Brudi? Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu ya? Siap. Ini menarik. Hari ini kita akan memperkenalkan senjata apa ini hari ini? Senjata Ya. Ford Hunter 17R Ford Hunter 17R. buatan Ukraina. Buatan Ukraina, sudah masuk Indonesia? Sudah. Jadi sudah banyak unitnya ya berarti ya? Unitnya udah banyak, tapi yang punya mungkin ini baru orang pertama atau kedua, Mas. Oke, kalau gitu kita buka dulu ya video ini ya. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Di sini saya sudah bersama dengan Bro Ria Kuja yang merupakan tim menembak dan atlet menembak Perbakin Kota Bogor, dan kebetulan kami berada di lapangan tembak kebanggaan di Megamendung ini, yang tentunya kembali kita akan memperkenalkan senjata-senjata yang sudah ada di Indonesia, yang sudah diimpor dan secara resmi sudah ada kepemilikannya dan calon pemiliknya sudah memiliki resmi untuk memegangnya. Tentunya sama Mas Bruri nih, sekarang sudah berada saat ini dengan saya. Gimana perasaan Mas Bruri? Kita sudah lama tidak membuat YouTube ini ya. Ya, buat konten. Terakhir kita buat yang Senjata itu ya. CZ ya. Senjata rubber bullet. Rubber bullet. Ini kita sama mau ngecek rubber bullet juga 9 mm SIP SPK, senjata izin peluru karet. Resmi untuk defense Ya. Efektif tembaknya 7 meter, Ford Hunter 17R, kapasitas rounds-nya 16 round. Mungkin bisa dibilang senjata api rubber bullet dengan kapasitas rounds yang paling banyak, Mas. Yang paling banyak pelurunya ya kan. Karena kalau kita bandingkan dengan senjata-senjata sebelumnya memang Kurang dari itu. kurang dari itu. Nah, Kapasitas sekarang ini magazinnya. berapa tadi? Kalau yang ini satu magazine 16 round. 16 round. Kalau CZ 83 itu 12 round. Ya, jadi lebih banyak ini. Jadi Adiknya ini ada lagi. adiknya ini. Lebih kecil dia. Ford Hunter 10R. 10R. Cuman 6 round. Cuma 6 round. Nah, kalau ini mungkin pengembangannya 17R. Kita coba dengan untuk Ford Hunter. Kita first time dan second time kita coba, nanti kita buktikan. Kalau tidak percaya, kita buktikan setelah ini ya. Kita coba ya. Siap. Baik, kita coba, kita mulai. Mas unboxing dulu. Unboxing. Baik. Sebelum kita coba, saya akan unboxing dulu senjata ini biar terlihat seperti apa. Baik, kita lihat di video ini. Oke, sekarang seperti janji saya kita akan mencoba mereview senjata ini
Dari kita lihat dari boxnya, ini boxnya masih baru dan ini kode dari registrasinya. Jadi ini senjatanya namanya adalah senjata Fox Hunter buatan Ukraina. Dan senjata ini kita akan mencoba detilkan biar Anda yang ingin mengetahui. Tadi kita coba tembak dan coba dengan presisinya ternyata baik sekali. Nah, sekarang kita akan lihat secara fisiknya. Yang pertama adalah untuk upper slide-nya ini. Ya, ini upper slide-nya ini tentu ini sangat mewah sekali menurut saya. Kenapa? Karena dia terbuat dari bahan yang cukup kuat. Nah, ini upper slide-nya ini sangat recommended bagi saya. Karena dari beberapa senjata yang saya kenal, maka untuk Fox Hunter ini sangat baik sekali ya. Dan tentu kalau kita lihat dari magazennya juga, ini banyak sekali untuk magazennya. Jumlah pelurunya ini ada 16 butir. Dibandingkan untuk senjata-senjata pada umumnya, maka peluru karet untuk Fox Hunter ini sangat banyak sekali untuk jumlah pelurunya. Dan memang kalau bela diri, kalau kita hanya 6 butir menjadi kendala. Bila mana terdapat serangan yang cukup banyak, maka kita membutuhkan banyak peluru. Nah, selanjutnya kita akan mendetilkan senjata ini. Yang pertama, ini tadi upper slide-nya. Kemudian kita akan mencoba dari hand grip-nya. Di sini hand grip-nya ini sangat baik sekali ya. Dari permukaannya ini bentuk kotak-kotak ini seperti ini. Sehingga saat kita melakukan pemegangan pada hand grip-nya ini tidak menjadi kendala atau licin. Dan ini sangat luas hand grip-nya ini. Apalagi lekukannya ini, kalau kita pegang seperti ini sangat nyaman. Dan untuk dudukan dari jempolnya ini sangat luar biasa, sangat nyaman. Jadi kalau pegangan, baik kita secara normal maupun kidal, itu sama, tidak ada gangguan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mendetilkan untuk, ini ada penguncian. Nah, umumnya kalau kita lihat, kalau senjata-senjata yang kita inginkan, ada penguncian supaya tidak terjadi tembakan. Nah, kalau untuk pengunciannya, maka kalau kita akan melakukan penegangan seperti ini, kita kunci, naikkan ke atas seperti ini. Nah, ini maka dia tidak akan bisa menembak. Nah, ini terkunci, posisi terkunci. Misalnya kita tidak ingin menembak, tapi kalau kita mau menembak, maka kita buka kuncinya, maka ini bisa ditembakkan. Nah, kemudian untuk triggernya, ini triggernya memang tidak pada umumnya pada senjata api, kayak di Glock itu dia ada 2 tarikan. Kalau ini sedikit panjang. Nah, seperti ini merupakan tembakan double actionnya ya, agak panjang. Tapi kalau misalnya kita menginginkan seperti ini, dia akan lebih ringan tembakannya untuk single actionnya. Nah, ini untuk dari triggernya. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk rilis magazennya ya. Button rilisnya untuk ini ada di sebelah kiri. Jadi seperti ini, kita lepaskan. Nah, ini magazennya untuk rilis magazennya. Dan kita masukkan seperti ini. Menarik lainnya yaitu ini di bawah upper slide-nya ini bisa dipasang flashlight dan red dot laser point-nya, posisinya ada di bawah ini. Tapi ini aksesoris tambahan, jadi Anda harus membelinya lagi. Namun ini cukup maksimal, kalaupun kita nggak pakai laser point juga, kalau untuk menembak siang hari bisa tetap kita bisa gunakan. Namun kalau misalnya kita ingin mencoba dengan malam hari, maka kita menggunakan laser point yang ada flashlight-nya ini. Kita coba untuk hidupnya, kita lihat seperti ini ya. Nah, ini untuk flashlight-nya untuk penyinaran kalau malam hari. Kemudian untuk mematikannya sekali aja seperti ini. Kemudian untuk lasernya, nah ini seperti Anda lihat, ini lasernya. Jadi kalau misalnya kita mau menembak siang hari, tapi kalau dua-duanya bisa. Nah, seperti ini, kombinasi malam hari dan siang hari. Atau untuk malam hari, maka kita komunikasikan ini. Karena kalau kita tembak pada malam hari, kita butuh flashlight-nya atau senternya. Jadi di sini untuk penyinaran kita matikan. Dan kalau ini juga untuk laser point-nya kita matikan sebelah atas ini. Nah, ini yang menjadi kelebihannya. Juga berada di sebelah kanan kiri. Seperti ini. Jadi bisa juga di sini. Dan di sini bisa di sini. Jadi untuk yang kidal maupun yang normal, maka dia akan
bisa memposisikan untuk menghidupkannya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bidikan. Nah, bidikan yang normal ini coba kita bisa lihat, ini bidikan normalnya. Maka ini adalah bidikan tetap, rear sight-nya dan front sight-nya. Ini bidikan yang normalnya karena kita tidak menggunakan flash right atau red laser point-nya. Ini adalah bidikan normalnya. Ini bidikan normal rear sight-nya dan front sight-nya. Dan kalau kita misalnya mau menembak dengan aksesoris tambahan, maka gunakan flash right dan red dot laser point-nya. Nah, ini untuk bidikannya. Kemudian di sini untuk penegangan ya. Nah, pertama kalau untuk senjata-senjata untuk penegangan, maka kita untuk upper slide-nya ini di sini memang ada garis-garis yang ini untuk tambahannya. Jadi kalau kita mau menegangkan, karena ini sudah dibantu dengan garis-garis seperti ini. Nah, atau dari depan. Nah, seperti itu. Jadi untuk memudahkan dalam melakukan penegangan. Pelindung dari triggernya ini luas sekali. Jadi kalau jempol tangan orang besar pun ini bisa aman untuk melakukan penarikan tembakan. Jadi sangat nyaman sekali. Ini luar biasa menurut saya. Kemudian di sini untuk chambernya ini luar biasa besarnya. Jadi kalau misalnya ada kendala keluarnya selongsong, ini udah besar. Jadi selongsong dari peluru ini kita lihat. Nah, jadi kalau kita ini biasanya kalau terlalu kecil dia akan menjadi tersangkut ya. Nah, kalau ini tidak ada kendala. Jadi untuk peluru karet, maka saya sarankan untuk senjatanya mungkin Pok Hunter ini. Di Indonesia ini baru ya untuk 17R. Sebelumnya ada 10R dengan jumlah 6R. Nah, kalau ini sekarang 17R dengan 16 butir. Jangan ragu lagi untuk memilih senjata ini. Dan selanjutnya kita akan diisi kotak senjata ini disediakan juga. Nah, ini untuk alat bantu pembersihan laras. Ini batangannya. Bantuan larasnya nih. Nah, ini kemudian juga ada alat pembersihnya. Nah, ini pembersihnya, pembersih larasnya. Kita lihat di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan kain khusus untuk tambahannya. Kalau misalnya kita masukkan di sini. Nah, kemudian ini untuk laras yang misalnya sangat kotor sekali karena memang tadi kita sampaikan di dalam ini ya, dalam songsong ini karena misunya sangat kasar sehingga kalau masuk kepada laras itu gampang sekali kotor. Nah, ini untuk aksesoris yang memang didapatkan dari box senjata ini. Jadi menurut saya kalau harganya memang lebih murah untuk peluru karet. Kalau kita beli tajam lebih mahal karena memang juga senjata peluru tajam itu bahkan senjata yang memang kombinasi orang untuk latihan menembak dan untuk juga untuk pelindungan diri. Tapi kalau umumnya kalau untuk bela diri, oke, kita lebih yakin ya ini senjata Pok Hunter ini. Jadi kita recommended dan kita sudah buktikan. Cara membuka dan membersihkan unit Hunter Fox 17 round. Pastikan magazine kosong, kita buka magazinnya. Pastikan chambernya kosong. Kita buka, tahan pengunci yang di sini, dorong ke atas. Kalau simple, kita bisa pakai mag base bawahnya. Tekan cukup keras. Sampai terbuka seperti ini. Kita tarik. Nah, setelah ini lepas, kita rapihkan, tarik slide ke belakang. Wheelnya, slide-nya. Pasang kembalinya. Masukkan, dorong slide-nya dari depan, dorong ke depan.
Ini bahan bawahnya sudah polimer. Nah, untuk masukkan kembali setelah slide-nya masuk, pengunci ini kita masukkan kembali. Dorong cukup keras. Nah, ini kita pastikan. Oke, masukkan kembali. Simple. Untuk peluru karet, apa sih yang diandalkan tuh peluru karet itu? Kalau peluru karet yang diandalkan mungkin dari price-nya, dari harganya jauh lebih murah daripada yang IKSA atau tajam. Ya. Udah jelas lebih murah. Untuk pelurunya juga nggak terlalu susah untuk rubber bullet. Ya. Terus untuk impact-nya atau ketika ditembakkan itu seperti apa impact-nya itu nggak begitu membahayakan. Beda dengan IKSA yang tajam gitu. Ya. Efektif tembak tapi hanya 7 meter ya. Mungkin kita nembak lebih dari 7 meter mungkin masih kena juga gitu. Tapi rekomendasi dari pabrik rata-rata yang peluru karet itu hanya 7 meter. 7 meter. Kenapa kita menembak dengan jarak presisi 7 meter? Dikhawatirkan nanti rekoset dan mengenai sasaran yang bukan ingin kita tembakan. Apalagi pada jarak yang efektif kita dapat serangan itu memang pada jarak-jarak tersebut kan. 7 meter, 5 meter. Kemudian apa mungkin menjadi kelemahannya? Kita harus tetap kasih tahu kelemahannya. Jangan sampai kita sampaikan kelebihan-kelebihannya saja. Kelemahannya kan, dari unit ini atau dari keseluruhan senjata peluru karet? Peluru karet secara keseluruhan dan mungkin dengan senjata ini juga. Mungkin aku ngomong kelemahannya Ya. Perawatannya nggak sebandel yang tajam mas. Nek tajam itu memang bandel banget. Ketika ada apa-apa untuk maintenance-nya juga lebih gampang. Ya. Mungkin ketika ada something trouble kita penanganannya sama gunsmith itu lebih simple nek untuk yang IKSA itu tajam. Kalau untuk karet memang perlu ekstra Kehati-hatian ya. Ekstra penanganan yang khusus gitu. Penanganan khusus. Terus dia gampang kotor kan kalau yang Ya. mesiu yang Keluar ya. berarti. grainnya ini Ya. dia lebih kasar daripada yang IKSA, daripada tajam. Isiannya itu Isian dari mesiunya gampang lebih kotor. lebih kotor sehingga memudahkan senjata itu sisa jelaga yang melekat dari terutama itu ya Mesiunya itu. larasnya itu ya. Nah, itu sehingga kita harus memang rajin membersihkan. Ya, secara umum itu ya. Untuk Fog Hunter Untuk Fog Hunter ya. dia recommended karena yang pertama tadi dari kapasitas magazine dia lebih banyak yang ya. Fog 17R khususnya. Ya. Terus untuk beratnya dia nggak terlalu berat karena kombinasi upper slide-nya dia dari metal, untuk lower frame-nya dia dari polimer, Ya. semacam mirip-mirip Glock lah. Jadi senjatanya dimensinya agak besar, tapi nggak terlalu berat gitu. Untuk carry gun worth it banget, nggak terlalu berat. Worth it, recommended. Apalagi gitu ya. Tapi belum bilang kelemahannya untuk Fog ini. Kelemahannya Apakah banyak atau sedikit? Gitu kan. kalau aku ngomong Susah dijelaskan. oke sih. Oke. Minusnya mungkin 2% lah. Oh, 2%. Dari 100%. Itu tadi mungkin sama pada umumnya senjata yang kita sampaikan tadi. Itu dari mesiu, dari peluru karetnya. Kalau untuk senjatanya sih nggak ada masalah. Cuman karena namanya peluru karet, ya di mesiunya, di selongsongnya itu kan kasar, berbeda dengan peluru api. Dan dia heavy duty mas. Untuk 17R ini Ya. heavy duty banget. Bandel, nggak gampang macet. Pokoknya kuat lah, bandel lah, badak bandel kayak CJ83 gitu. Sebandel itu. Kalau peluru karet lainnya kayak Hunter atau kayak Vegarmi, Vergami. kayak Hunter tapi bukan Hunter Fog ya. Ya. Hunter terus kayak Falcon gitu-gitu, yang model-model kayak Walter PPK gitu-gitu, tapi yang rubber bulletnya itu suka bermasalah sih. Biasanya aku nanganin suka masalah. Memang orang Indonesia sudah pilih-pilih sekarang. Udah pilih-pilih handphone, sekarang pilih-pilih senjata ya. Jadi setelah kita sampaikan CJ83 dengan kelebihan dan kekurangannya, kemudian Walter PPK juga punya kelebihan dan kekurangan, dan
Oke guys, kita akan mencoba untuk menzeroing senjata baru. Yang akan kita perkenal adalah Fog Hunter yang saat ini akan kita zeroing. Yang tentu dengan zeroing ini harus dengan 2 orang, karena yang satu akan memegang senjatanya, yang satu akan menzeroing dengan posisi persisi yang akan kelihatan seperti apa. Tentu dalam penguasaan ini kita akan melihat titik persisinya. Untuk zeroing ini harus persis berada di poros. Nah, ini kelihatan dari posisi dari titik merahnya sudah mulai kelihatan akan menitik pada porosnya. Melakukan zeroing ini dibutuhkan 2 orang yang akan melakukan penyamaan persepsi tentang penempatan persisi penembakannya. Karena untuk flashlightnya, aim point-nya, jadi aim point sama flashlightnya jadi satu ya? Iya. Oh, beda button tapi beda button. Ya, maksudnya tuh dia bergabung. Iya, center dan laser. Center dan lasernya berada, Red laser pointer. LED laser pointernya berada di posisi di bawah ini. Kalau yang bawah ini Ya, flashlight, kalau yang ini flashlight. ya. Kalau yang atas red laser pointer. Bisa Jadi- kombinasi. Ini dari kombinasi kalau malam hari. Nah, ini kalau siang hari kita bisa menggunakan yang ini, yang biasa. Tapi kalau malam hari kita gunakan yang center aja bisa. senternya Tambah laser juga bisa. tambah lasernya kalau tembak malam hari. Menarik untuk senjata Fog Hunter ini 17R. Kita akan mencoba Langsung zero ya. zeroing untuk penembakan. Kita coba cek tembak first time. Tembakan pertama ini artinya kita akan mencoba kemampuan dari senjata dari Fog Hunter ini. Untuk senjata ini buatan dari Ukraina. Jadi untuk pot kemudian 17R kaliber 9 mm karet, dan ini senjata ini sangat recommended untuk penembak-nembak yang suka peluru karet. Jadi kita akan mencoba perkenalan dari senjata ini yang akan dicoba langsung oleh Mas Bruri, yang tentu kita akan mengetahui apa kehebatan dari senjata ini. Karena untuk aksesorisnya perlu kita sampaikan, ini aksesoris tambahan. Kalau untuk aslinya dari boxnya hanya unitnya saja. Kalau untuk aksesoris tambahan, untuk Hanya 1 unit dan 1 magazine. 1 unit dan 1 magazen. Jadi tidak seperti senjata pada umumnya 2 magazen. Kalau ini 1 magazen yang Kalau terpasang. tajam biasanya kalau beleri tajam Mm-mm. pun rata-rata 1. Ya. Ada yang 2 juga, kayak apa namanya, pindad itu 2. Ya. Kalau olahragaan pasti lebih dari 3 tuh. Oke. Kita cobain 5 round dulu. 5 round untuk karet. Pakai yang Fog Rusia. Ini yang Pakai paling bagus. pot Rusia. Jadi untuk rekan-rekan dari penembak, jika bela diri, maka Karet kita yang paling bagus. peluru karet yang bagus. Dan ini tidak susah ya mencarinya ya, Ya, gampang. gampang. Jadi silahkan bagi pemilik senjata peluru karet, silahkan untuk memilih model peluru karet ini, tidak sulit untuk mendapatkannya. Baik, kita akan mencoba penembakan untuk peluru karet 5 round first time, tembakan dengan jarak 5 meter. Untuk tembakan ini tentu ini baru pertama kali, tentu mungkin ada kendala atau tidak. Kita akan mencoba dulu ini karena masih baru ya. Firing, persiapan tembakan. Untuk tembakan tentu akan menjadi suatu kendala kalau tembakan pertama. Nanti kita coba zeroing lagi dengan jarak masih 5 meter. Ini percobaan kita yang pertama, karena ini senjatanya masih baru. Kita akan mencobanya. Dan persis yang kita sampaikan, mungkin ini hal yang pertama, first time, tapi sudah mulai poros tembakannya. Kita akan mencoba dengan 3 butir lagi. Apakah pada posisi yang sama ya persisinya. Jadi jarak 5 meter ini dengan titik poros persisi yang tengahnya. Artinya nilai 10 yang kita harapkan. Ya, kita coba lagi. Tembakan ketiga. Tembakan ketiga.
Arti ini baru first time tembakannya sudah pada tembakan sudah menitik poros ya di nilai 9. Artinya ini bisa kita recommended, ini sudah 1 titik ya, 3 peluru ya sudah pada poros tembakan ya, berarti sudah menitik. Hanya sedikit saja yang kita akan mencoba untuk, Berarti zeronya kurang naik. zeronya kurang naik, Sedikit. kita akan mengecek keberadaan titiknya. Ini baru first time ya, first time ini. Yang pertama. Nah, ini yang pertama, karena ini percobaan pertama. Terus, ini 4 round di sini 1 lubang. posisi nilai 7 dan ternyata sudah bagus. Ya, ini udah grouping. Kalau tembakan grouping berarti kita gampang untuk menurunkannya ataupun menjeroingnya. Ya, Mas Bruri ya. Ya, kita coba sedikit, dikit ya. naikkan sedikit supaya menjadi poros. Nah, ini kita akan mencoba menjeroing lagi. Ya, tentu tidak bisa sendiri karena memang pada jarak tembak untuk peluru karet ini paling tidak berapa meter, Mas Bruri? 7 meter. Efektif tembak 7 meter. Efektif tembaknya 7 meter. Jadi jangan coba-coba untuk jarak untuk seperti senjata api. Karena peluru karet tentu dari, Beda dengan proyektil tajam. ya, Larasnya ada twistnya, ini nggak ada twist. nggak ada twistnya. Tadi Oke, jadi laras maksudnya twist itu adalah blong ya, tidak ada serat atau yang untuk mengeluarkan peluru. Nah, ini kita coba lagi dengan menaikkan sedikit ya, betul. Naikkan sedikit supaya nanti tembakannya menjadi poros. Oke, kita akan mencoba ini. Tapi menurut saya ini senjata ini sangat recommended untuk pencinta bela diri. Karena untuk jarak 5 meter sudah cukup untuk menghalau pelaku kejahatan dengan menggunakan senjata Fox Hunter buatan Ukraina ini. Nah, ini pada posisi ini tentu dalam melakukan zeroing kita harus bekerja sama, baik penembak maupun ya, tim zeroingnya akan mengikuti arahan yang disampaikan oleh penembaknya. Sekarang kita akan percobaan kembali dengan berapa butir, Mas Brudi? 5 butir. 5 butir kembali. Tapi satu kalau belum zero ini ulang gitu. 1 butir aja. Kita coba dengan 1 butir. Jadi tidak perlu berburu-buru karena ini merupakan senjata yang sudah dipesan calon pemiliknya. Untuk efektifnya maka kita akan mencoba kembali ya. Ini adalah percobaan second time-nya untuk tembakan kedua ini dengan jarak sama 5 meter, tentu dengan menggunakan red dot sight seperti ini. Firing, silahkan tembakan kembali, dan tentunya akan kita lihat ya, pada posisi sudah kurang kepada ke kanan ya, di firing. Untuk silahkan untuk diatur kembali. Jadi dengan 1 tembakan kita akan melakukan zeroing. Jadi 1 tembakan, kalau tadi kita menggunakan 5 tembakan dengan zeroing. Kalau sekarang 1 tembakan dengan 1 kali zeroing. Dan tentu kalau misalnya sudah tembakannya sudah presisi, maka kita akan cukupkan pada bidikan terakhirnya. Kita coba dengan bidikan yang kedua dengan jarak yang sama 5 meter. Apakah sudah poros di tengahnya untuk jarak 5 meter. Jadi butuh ketenangan dalam melakukan penembakan ini. Kembali. Setiap zeroing pasti ada miskomunikasi, apakah kurang ke kiri atau ke kanan. Ini memang kemampuan dari tim menembak untuk menzeroing, apakah pada posisi kurang ke kanan atau ke kiri. Ini akan ada perhitungannya.
percobaan selanjutnya. Mudah-mudahan ini sudah poros di tengahnya. Ya. Ya, ternyata sudah poros ya, tengah dengan nilai angka 10. Kita coba dengan yang kosong. Ya, dengan tembakan seperti ini memang perlu kesabaran kita, karena ini baru pertama kali untuk kita tembakan, dan ini sudah poros ya, sudah kita nyatakan selesai, jadi tidak perlu lagi untuk dilakukan zeroing lagi karena sudah poros. Dan ini sangat recommended ya Mas Bro ya. Dari percobaan tadi, first time tadi mengalami kendala pertama karena ini pertama kali senjata kita pegang. Kemudian selanjutnya sudah mulai grouping namun masih di angka 11. Selanjutnya terakhir ini sudah poros dan recommended. Senjata ini sangat baik, dan untuk bela diri mungkin peluru karet yang bisa kita coba ya. Kita akan mencoba cek kembali untuk perkenaannya. Nah, ini yang pertama tadi untuk tembakan pertama first time-nya karena ini masih baru. Terus yang 4 di sini. Nah, ini grouping. Nah, cuma ini kan belum poros. Nah, untuk porosnya maka kita tadi melakukan zeroing kembali, dan hasil akhirnya ini yang terakhir, ini poros. Kita coba di sebelah, dan ini menurut saya untuk sekelas peluru karet Pok Hunter ini sudah cukup, udah poros. Bagus banget lah. Dan bagus sekali karena memang jaraknya tidak jauh ya Mas Budi ya. Iya. Jaraknya hanya 7 meter maksimalnya. Sangat recommended. Silahkan Anda mencoba untuk memilih senjata Pok Hunter buatan Ukraina ini. Waduh, mantap sekali tadi ya. Ini tadi udah coba Jos Magodos. Nah, oke guys, tadi kita sudah mencoba. Sangat asik ya Mas Budi ya. Bagus. Bagus Presinya sekali. bagus, Posisinya bagus. First time and second time tidak ada kendala. Senjatanya yang bernama Pok Hunter 17R dengan jumlah peluru 16 round. 16 round. Cukup banyak sekali. Dan tentu harus punya Izin resmi untuk bela diri. Namanya? SIP SPK. SIP SPK, Surat Izin Kepemilikan Senjata Peluru Karet. Dan tentu saya menyampaikan kenapa kita perlu izin, karena izin ini untuk melegalkan kepemilikan dan penggunaannya. Tetapi dalam penggunaannya Anda juga tidak sembarangan. Namanya senjata bela diri ya untuk bela diri, bukan untuk digunakan aksi koboi, aksi kejahatan, dan mempertontonkan. Lihat-lihat, sombong, nggak boleh ya. Hanya untuk pertahanan diri, dan kalau untuk hobi ya di lapangan tembak, bukan di ruangan terbuka, karena itu akan menakutkan. Dan tentunya saya bersama Mas Bro ini di YouTube-nya, kemudian di TikTok-nya, kemudian IG-nya, Anda bisa lihat ini misalnya ada pertanyaan atau mau meminta bantuan bagaimana cara memiliki dan menggunakannya. Di tayangan-tayangan berikutnya kita akan review senjata berikutnya. Tentunya jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube Peluru Yakuza dan channel YouTube Dr. Agustiawan SH MH. Mantap. Jos. Jos. Oke.